malam. Jujur, tulus, selalu membantu orang lain, namun tak kunjung kaya. Mereka bukan pemalas, bukan bodoh. Mereka punya hati yang bersih. Tapi entah kenapa, hidup mereka seperti berputar di lingkaran yang sama. Cukup, tapi tak pernah benar-benar berlimpah. Ironisnya, di sisi lain kamu melihat orang yang manipulatif, egois, bahkan tega menginjak orang lain, justru hidup dengan kemewahan dan peluang tanpa batas. Dan di sanalah kamu mulai bertanya dalam diam. Apakah dunia ini memang tidak adil? Apakah kebaikan justru membuat seseorang sulit kaya? Pertanyaan itu mungkin sudah lama berputar di kepalamu, tapi tak pernah kamu ucapkan. Karena di dalam dirimu, ada keyakinan samar bahwa mengejar kekayaan itu tidak spiritual. Bahwa uang adalah sumber keserakahan. Bahwa orang baik seharusnya cukup, tidak perlu berlebihan. Tapi di balik semua itu ada rahasia energi yang jarang dibongkar. Sebuah hukum halus yang bekerja di bawah kesadaranmu, yang menentukan apakah kekayaan akan mengalir kepadamu, atau justru menjauh darimu, seolah semesta menutup pintu tanpa suara. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Lihat ke dalam dirimu sendiri, karena di balik rasa lelah dan kecewa ada potensi energi yang belum terbangunkan. Kamu tidak sedang dihukum karena menjadi orang baik. Kamu hanya belum memahami bagaimana energi kebaikanmu diarahkan. Video ini bukan tentang cara cepat kaya. Ini tentang bagaimana frekuensi kebaikan yang salah arah justru membuatmu terus kekurangan. Dan ketika kamu mulai memahami cara kerja energi di balik kelimpahan, kamu akan sadar. Menjadi orang baik bukan penghalang untuk kaya. Selama kamu tahu cara bergetar di frekuensi yang benar. Bab pertama, kebaikan yang salah arah. Ketika energi memberi justru menguras. Coba perhatikan hidupmu. Berapa kali kamu menolong orang tanpa pamrih, tapi justru diakhiri dengan perasaan kosong? Berapa kali kamu berkorban demi orang lain, tapi ketika kamu sendiri butuh pertolongan, semua diam? Kamu mungkin berkata dalam hati, tak apa, yang penting aku ikhlas. Tapi jauh di dalam dirimu, ada bisikan halus yang jujur. Kenapa aku terus memberi, tapi hidupku tak juga berubah? Kebenarannya, banyak orang baik hidup dalam arus energi yang salah arah. Mereka diajarkan bahwa memberi adalah segalanya, bahwa semakin besar pengorbanan, semakin tinggi nilai dirinya. Namun mereka lupa, memberi tanpa kesadaran bukanlah kebajikan, itu kebocoran. Bayangkan energi hidupmu seperti air di sebuah wadah. Air itu murni, jernih, dan dibutuhkan banyak orang. Tapi jika kamu terus menuangkannya tanpa pernah mengisi kembali, pada akhirnya kamu akan kering. Dan orang-orang di sekitarmu, mereka akan mencari wadah lain yang masih penuh. Itulah yang sering terjadi pada banyak orang baik. Mereka haus, tapi tidak tahu bagaimana caranya menerima. Kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa menerima adalah egois, bahwa menolak permintaan orang lain berarti tidak punya hati, bahwa mengatakan tidak adalah dosa spiritual. Padahal, menolak bukan berarti berhenti menjadi baik. Menolak berarti menjaga energi kebaikanmu agar tetap murni. Semesta tidak menilai siapa yang paling banyak berkorban. Semesta bekerja dengan hukum keseimbangan. Energi memberi tanpa menerima menciptakan ketimpangan. Seperti pohon yang terus berbuah, tapi akarnya tak lagi mendapat air. Lambat laun, ia layu, dan buahnya pun berhenti tumbuh. Begitulah yang terjadi ketika kebaikanmu hanya mengalir keluar. Kamu kehilangan daya hidup. Kamu kehilangan getaran kelimpahan, karena kelimpahan hanya bisa datang ketika ada ruang untuk menerima. Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan dan rasakan, seberapa sering kamu merasa bersalah saat menerima bantuan. Seberapa sering kamu menolak pujian, hadiah, atau peluang dengan alasan tak enak hati. Setiap kali kamu menolak menerima, kamu mengirim pesan halus ke semesta. Aku tidak layak. Dan semesta yang netral hanya menjawab, baik, kalau begitu. Inilah rahasia yang jarang disadari. Banyak orang baik tidak miskin karena mereka tidak mampu bekerja keras, tapi karena frekuensi memberi mereka tidak disertai kesadaran menerima. Energi mereka mengalir hanya keluar, tanpa sirkulasi, tanpa aliran balik. Padahal energi semesta seperti udara, ia hanya bisa bertahan dalam keseimbangan antara mengembus dan menghirup. Kebaikan sejati bukanlah pengorbanan tanpa batas. Kebaikan sejati adalah kesadaran. Kapan memberi, kapan menjaga diri, kapan membuka tangan untuk menerima.
Ketika kamu memberi dari tempat yang penuh, energimu mengalir mencerahkan. Tapi ketika kamu memberi dari tempat yang kosong, energimu berubah menjadi beban. Maka mulai sekarang, belajar untuk menerima tanpa rasa bersalah. Terima pujian dengan senyum, bukan penolakan. Terima bantuan dengan syukur, bukan malu. Terima uang dengan kesadaran bahwa kekayaan bukan milik orang serakah, tapi alat bagi orang sadar untuk memperluas kebaikan. Karena orang baik yang berdaya bisa menolong jauh lebih banyak daripada orang baik yang lelah. Dan dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang habis oleh kebaikannya sendiri. Dunia butuh orang baik yang seimbang, berkelimpahan, dan sadar arah energinya. Berhentilah menganggap ikhlas berarti harus kehilangan. Ikhlas sejati adalah memberi dengan kesadaran bahwa kamu layak menerima lebih banyak. Dan saat kamu mulai mengizinkan dirimu menjadi penerima, semesta pun membuka jalan. Peluang datang bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu selaras. Ingat, kebaikan tanpa kesadaran menciptakan penderitaan, tapi kebaikan dengan kesadaran menciptakan kelimpahan. Dan jika kamu merasa sering habis setelah membantu orang lain, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Mungkin bukan dunia yang tidak adil. Mungkin kamu hanya perlu belajar mengatur arah energi kebaikanmu, agar memberi tidak lagi menguras, tapi memperluas. Namun banyak orang bahkan tidak sadar bahwa alasan mereka sulit menerima bukan hanya karena kebiasaan, tapi karena luka lama yang menolak kekayaan itu sendiri. Di bab selanjutnya, kita akan membongkar akar terdalam dari luka energi yang menghalangi aliran kelimpahan. Bab 2, luka energi. Ketika rasa takut dan rasa bersalah menolak kekayaan, kamu mungkin sudah mulai memahami bahwa kebaikan tanpa arah bisa menguras energi. Namun di lapisan yang lebih dalam ada akar lain yang jauh lebih halus dan lebih berbahaya, luka energi. Luka yang tidak terlihat tapi terasa setiap kali kamu hampir melangkah menuju kelimpahan. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu menolak kesempatan hanya karena merasa belum pantas? Berapa kali kamu menahan diri membeli sesuatu yang kamu inginkan karena takut dianggap boros padahal kamu mampu? Berapa kali kamu merasa bersalah hanya karena kamu punya lebih banyak dari orang lain? Itulah bentuk luka energi, rasa takut dan rasa bersalah terhadap kekayaan. Dan luka ini bukan muncul tiba-tiba, ia tumbuh dari keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun, dari keluarga, agama, budaya, dan lingkungan yang mengajarkan bahwa uang adalah sumber keserakahan. Kamu dibesarkan dengan kalimat seperti, yang penting cukup, jangan serakah, uang bukan segalanya, atau hati-hati, nanti rezekimu disombongkan Tuhan. Kalimat-kalimat itu tampak bijak, tapi menanamkan pola bawah sadar bahwa kekayaan dan kebaikan adalah dua hal yang bertentangan. Bahwa menjadi kaya berarti berisiko menjadi jahat, tamak, atau kehilangan spiritualitas. Dan sejak saat itu, tanpa sadar kamu mulai menolak energi kelimpahan. Kamu berdoa untuk rezeki yang lebih besar, tapi di dalam hati ada bisikan, kalau aku kaya, nanti orang lain iri. Kalau aku berhasil, mungkin aku akan berubah. Kalau aku punya uang, aku takut kehilangan Tuhan. Dan semesta yang hanya membaca frekuensi, menangkap pesan itu dengan jelas. Kekayaan sama dengan bahaya, maka ia menjauhkan kekayaan dari hidupmu, bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu dari apa yang kamu anggap berbahaya. Inilah paradoksnya. Kamu ingin kaya, tapi kamu juga takut kaya. Energimu seperti mobil yang menekan gas dan rem di saat bersamaan. Kamu bergerak, tapi tidak pernah benar-benar maju. Rasa bersalah terhadap kekayaan adalah bentuk paling halus dari penolakan diri. Kamu merasa tidak layak menerima lebih karena percaya bahwa orang baik tidak perlu banyak. Padahal kelimpahan tidak menghilangkan kebaikan. Kelimpahan memperluas kebaikan. Semakin berdaya kamu secara materi, semakin besar kapasitasmu untuk memberi. Berhentilah sejenak dan rasakan. Mungkin kamu ingat momen ketika melihat seseorang sukses, dan di balik kekaguman itu, ada sedikit rasa iri atau sinis. Itu bukan karena kamu jahat. Itu karena luka energimu merasa dia bisa tapi aku tidak. Padahal semesta tidak pernah membeda-bedakan. Hanya kamu yang menutup gerbangnya sendiri. Luka energi bukanlah kutukan. Ia hanyalah program lama yang belum kamu sadari. Dan kabar baiknya, setiap program bisa diubah. Tapi perubahan tidak datang dari berpura-pura positif. Perubahan datang dari berdamai dengan akar luka itu. Mulailah dengan menerima bahwa kamu pernah merasa takut akan uang. Akui itu. Jangan melawannya, jangan menolaknya. Karena penerimaan adalah awal dari transformasi energi. Uang bukan entitas jahat,
Uang hanyalah energi netral. Ia hanya memperbesar siapa kamu sebenarnya. Jika kamu penuh kasih, kekayaan membuat kasihmu menjangkau lebih luas. Jika kamu bijak, kekayaan membuat kebijakanmu bermanfaat bagi lebih banyak orang. Tapi jika kamu terus merasa bersalah, uang hanya akan menjauh, menunggu sampai kamu siap menampungnya dengan kesadaran. Mulai hari ini, ubah maknanya. Alih-alih berkata, "Aku takut menjadi kaya," ubahlah menjadi, "Aku siap menjadi kaya dengan hati yang tetap bersih." Alih-alih berpikir, "Kalau aku punya banyak uang, aku akan sombong," ubahlah menjadi, "Semakin banyak aku punya, semakin besar aku bisa memberi." Karena ketika makna di balik uang berubah, energi di sekitarmu ikut berubah. Kamu berhenti bergetar dalam rasa bersalah, dan mulai bergetar dalam rasa syukur. Dan pada saat itu semesta mulai merespons dengan cara yang berbeda. Ingat, kekayaan tidak datang untuk menggantikan spiritualitasmu. Ia datang untuk memperluasnya. Tapi semesta tidak bisa mengisi bejana yang tertutup oleh rasa takut. Kamu harus membuka tanganmu dan berkata dengan kesadaran penuh, "Aku layak menerima, bukan karena aku serakah, tapi karena aku sadar, dengan lebih banyak, aku bisa menciptakan lebih banyak kebaikan." Dan ketika energi itu benar-benar kamu rasakan, kamu akan melihat sesuatu berubah. Pintu-pintu peluang yang dulu tertutup perlahan terbuka, bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu berhenti melawan arus alamiah kelimpahan. Namun di titik inilah banyak orang tersesat. Mereka masih menilai realitas dari moralitas, bukan frekuensi. Padahal semesta tidak menghitung siapa yang paling baik, tapi siapa yang paling selaras. Bab berikutnya akan membongkar kebenaran itu. Bab 3, semesta tidak menghitung moral, hanya frekuensi. Inilah bagian yang paling sulit diterima banyak orang baik. Kenyataan bahwa semesta tidak bekerja berdasarkan moralitas, tapi berdasarkan frekuensi. Kita diajarkan sejak kecil bahwa asal niatmu baik, hasilnya pasti baik. Tapi lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang niatnya baik justru hidup dalam kesulitan? Dan berapa banyak orang yang bermain curang justru hidup dalam kelimpahan? Kenyataan ini mengguncang bahkan menyakitkan. Namun bukan karena dunia tidak adil, tapi karena hukum energi tidak mengenal konsep benar atau salah. Semesta tidak menghitung kebaikanmu seperti akuntan yang menimbang pahala. Ia hanya memantulkan getaran dominan yang kamu pancarkan setiap hari. Kalau kamu memancarkan frekuensi kekurangan, maka kekuranganlah yang datang. Kalau kamu bergetar dalam ketakutan akan kehilangan, maka kehilanganlah yang menghampiri. Dan sebaliknya, bahkan jika seseorang licik atau egois, tapi ia bergetar dalam keyakinan bahwa ia layak mendapatkan kelimpahan, semesta hanya menjawab getarannya, bukan moralnya. Kamu mungkin bertanya, tapi bukankah itu tidak adil? Tidak. Itu justru sangat adil karena hukum energi bersifat netral. Netralitas inilah yang membuat semesta bisa berfungsi tanpa campur tangan emosi manusia. Kamu tidak dihukum karena baik, tidak pula dihadiahi karena jahat. Kamu hanya dipantulkan kembali oleh frekuensi yang kamu keluarkan. Coba pikirkan ini. Ketika kamu merasa rendah diri, takut miskin, atau khawatir tidak pantas, kamu sedang mengirim sinyal pada realitas, "Aku tidak layak untuk lebih." Dan semesta tanpa menghakimi menjawab, "Baik." Kamu akan menerima kenyataan sesuai keyakinanmu. Banyak orang baik tidak sadar bahwa frekuensi mereka justru berlawanan dengan doa mereka. Mereka berdoa meminta kelimpahan tapi bergetar dalam rasa takut. Mereka ingin hidup damai tapi terus mengeluh dan merasa tidak cukup. Itulah sebabnya doa sering terasa tidak dikabulkan. Bukan karena Tuhan menolak, tapi karena energi doa tidak sejalan dengan energi keyakinan. Tarik napas sejenak. Bayangkan dua radio. Satu memutar frekuensi 90.0, satu lagi 103.5. Kamu tidak bisa mendengar musik dari 103.5 jika kamu masih bertahan di 90.0. Sekeras apapun kamu berusaha, begitu pula dengan realitas. Kamu tidak bisa mendengarkan kelimpahan jika frekuensi batinmu masih selaras dengan kekurangan. Mungkin inilah sebabnya kamu melihat orang yang tampaknya tidak bermoral bisa cepat kaya. Mereka tidak dibatasi oleh rasa takut atau rasa bersalah terhadap uang. Getaran mereka murni fokus pada hasil, bukan pada penilaian moral. Apakah itu membuat mereka benar? Tidak. Tapi itu menunjukkan satu hal. Semesta merespons energi, bukan niat. Sekarang bayangkan jika energi yang sama dimiliki oleh orang baik.
Orang yang punya hati tulus tapi juga memiliki keyakinan kuat bahwa ia layak kaya. Orang yang bergetar di frekuensi kelimpahan, tapi tetap berakar pada kasih dan kesadaran. Kombinasi itu menciptakan kekuatan luar biasa. Karena ketika kebaikan dan frekuensi tinggi bersatu, realitas bergetar mengikuti. Jadi, berhentilah berpikir bahwa menjadi baik saja cukup. Kebaikan adalah fondasi, tapi frekuensi adalah sinyal. Tanpa sinyal yang benar, bahkan fondasi terkuat pun tidak akan mengirim pesan ke semesta. Kamu perlu menyesuaikan getaranmu dengan versi hidup yang kamu dambakan. Bagaimana caranya? Mulailah dengan mengubah fokusmu. Alih-alih bertanya, apakah aku pantas kaya? Tanyakan, bagaimana aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku yang siap menampung kelimpahan? Alih-alih merasa bersalah karena punya lebih, ubah menjadi rasa syukur karena bisa berbagi lebih banyak. Alih-alih mengasihani dirimu yang belum sampai, pancarkan rasa tenang karena kamu sedang selaras. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk selaras. Kamu hanya perlu jujur terhadap frekuensi batinmu saat ini dan mulai menggesernya sedikit demi sedikit ke arah yang lebih tinggi. Dan ketika frekuensimu mulai naik, kamu akan melihat dunia bereaksi dengan cara yang berbeda. Orang-orang baru muncul, peluang datang tanpa diduga. Kamu merasa ringan tapi kuat, damai tapi berdaya. Itulah tanda bahwa semesta mulai menyesuaikan diri dengan sinyal barumu. Jadi jangan salahkan dunia karena tidak adil. Dunia hanya memantulkan getaran yang kamu pancarkan, dan ketika kamu mulai menyadari bahwa moralitas tanpa frekuensi tidak mengubah realitas, kamu akan berhenti berjuang melawan arus, dan mulai mengalir bersamanya. Di bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana menciptakan frekuensi baru dari dalam diri, bukan sekadar berpikir positif, tapi menjadi wadah energi kelimpahan itu sendiri. Bab 4, menjadi wadah energi kelimpahan, dari niat, identitas, ke frekuensi. Pada akhirnya, semua pencarian menuju satu titik, siapa dirimu di dalam. Karena realitas tidak meniru niatmu, ia meniru identitasmu. Kamu bisa berkata, aku ingin hidup berkelimpahan, tapi jika di dalam dirimu kamu masih percaya bahwa kamu cukup kecil, maka realitasmu akan menyesuaikan dengan keyakinan itu, bukan dengan keinginanmu. Inilah kunci yang sering terlewat. Semesta tidak menjawab keinginan. Ia menjawab getaran eksistensi. Dan getaran itu bukan berasal dari apa yang kamu pikirkan sesekali, tapi dari siapa kamu merasa dirimu sekarang. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang selaras dengan dirimu saat ini. Jika di dalam dirimu masih ada identitas orang yang selalu kekurangan, orang yang harus berjuang keras, atau orang baik yang harus mengalah, maka energi itu akan terus menciptakan pengalaman yang sama. Berulang-ulang, kamu bisa ganti pekerjaan, ganti bisnis, bahkan ganti kota. Tapi jika identitasmu tetap sama, hasilnya juga sama. Karena realitas bukan sesuatu yang kamu kejar di luar sana. Realitas adalah cermin yang menampilkan siapa kamu di dalam sini. Tarik napas pelan, rasakan tubuhmu. Di balik semua usahamu, siapa dirimu yang sebenarnya? Apakah kamu masih beroperasi dari luka, dari rasa tidak cukup, tidak pantas atau takut kehilangan? Atau kamu sudah mulai hidup dari kesadaran bahwa kamu adalah wadah energi kelimpahan itu sendiri? Ketika kamu hidup dari kesadaran aku adalah sumber, bukan aku sedang mencari sumber, segalanya berubah. Energi di sekitarmu mulai menyesuaikan. Kamu tidak lagi meminta-minta dari semesta, kamu berdialog dengannya. Bayangkan semesta seperti samudera luas yang memantulkan gelombangmu. Jika kamu bergetar dalam ketakutan, gelombangmu kecil, terputus-putus, dan pantulannya lemah. Tapi ketika kamu tenang, yakin dan sadar akan kekuatanmu, gelombangmu menjadi stabil. Dan samudera pun menjawab dengan arus yang lembut namun kuat, membawa peluang, ide, dan kebetulan yang seolah ajaib. Inilah rahasia besar yang jarang dibicarakan. Kelimpahan bukan soal apa yang kamu punya, tapi berapa besar wadah energi yang kamu mampu tampung. Orang yang berpikir kecil tidak bisa menampung energi besar, bukan karena semesta pelit, tapi karena wadahnya belum siap. Kamu tidak bisa menuangkan lautan ke dalam gelas teh. Begitu juga dengan energi kelimpahan. Ia tidak bisa masuk ke dalam dirimu yang masih penuh ketakutan dan keyakinan lama. Maka tugasmu bukan menarik kekayaan, tapi memperluas wadah dirimu. Perluas dengan kesadaran, dengan rasa pantas, dengan cinta pada dirimu sendiri. Karena setiap kali kamu memperlakukan dirimu dengan hormat,
Kamu sedang memperluas kapasitas energimu, dan semesta selalu mengisi ruang yang kamu buka. Mulailah dari hal kecil, berhenti berbicara pada dirimu dengan kata-kata kekurangan. Ubah kalimat, aku tidak mampu menjadi, aku sedang belajar menampung lebih banyak. Ubah kalimat, aku harus berjuang, menjadi, aku sedang tumbuh menuju kemudahan. Kata-kata bukan sekadar kalimat, ia adalah frekuensi verbal yang membentuk realitas. Lalu naikkan niatmu, bukan lagi sekadar aku ingin kaya, tapi aku ingin menjadi saluran kelimpahan. Kamu tidak lagi mengumpulkan energi untuk dirimu sendiri, tapi mengalirkannya agar bermanfaat lebih luas. Dan ketika niatmu meluas, frekuensimu ikut naik. Tapi ingat, frekuensi bukan hasil afirmasi semata, melainkan hasil keberanian untuk hidup sesuai kebenaran dirimu. Kamu tidak bisa berpura-pura tenang saat batinmu penuh takut. Kamu harus berani menyelami ketakutan itu, memeluknya, dan membiarkannya larut menjadi kesadaran baru. Karena begitu kamu berhenti melawan sisi gelap dirimu, energi hidupmu menjadi utuh, dan keutuhan itulah yang memancarkan kekuatan sejati. Jadi, siapa kamu setelah semua ini? Bukan lagi orang baik yang terus mengalah, tapi jiwa sadar yang menyeimbangkan memberi dan menerima. Bukan lagi pengemis energi, tapi wadah kelimpahan yang mengalir alami. Dan ketika kamu menjadi wadah itu, kamu tidak perlu lagi mengejar kekayaan, karena kekayaan akan datang mencarimu. Berhentilah berjuang untuk menjadi cukup, mulailah menjadi versi dirimu yang sudah cukup, karena begitu identitasmu berubah, realitas pun ikut bergeser. Ingat satu hal sederhana ini, kamu tidak menciptakan kelimpahan, kamu hanya menyiapkan ruang bagi kelimpahan untuk masuk. Dan begitu ruang itu terbuka, tidak ada batas bagi apa yang bisa kamu terima. Kini, kamu sudah memahami bahwa kelimpahan bukan soal nasib atau keberuntungan, tapi kesadaran dan frekuensi. Di bagian penutup, mari kita satukan semua ini, tentang bagaimana menjadi orang baik yang tidak hanya tulus tapi juga berdaya. Bab 5, penutup. Sekarang setelah semua yang kamu pahami, mari kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Kamu telah berjalan jauh, dari kebingungan tentang kenapa kebaikan sering terasa tak dibalas, sampai pada kesadaran bahwa semesta tidak bekerja berdasarkan moralitas, tapi berdasarkan frekuensi. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu mulai menyadari sesuatu yang mendalam, bahwa selama ini bukan kebaikanmu yang salah, melainkan cara energimu bergetar saat kamu menjadi baik. Kamu memberi dari rasa takut kehilangan, bukan dari kelimpahan. Kamu menolong agar diterima bukan karena sadar kamu sudah cukup. Kamu menahan diri karena takut disebut serakah, padahal kamu hanya ingin hidup layak. Selama itu terjadi, kebaikanmu bukanlah kekuatan, tapi sumber kebocoran energi. Namun kini, kamu tahu, kebaikan sejati bukan tentang mengorbankan diri, tapi tentang menjadi sumber energi yang tidak pernah habis. Ketika kamu hidup dari kesadaran ini, cara kamu menatap dunia berubah. Kamu tidak lagi merasa kecil di hadapan uang, kesuksesan, atau orang lain yang tampak lebih berhasil. Kamu mulai melihat bahwa semua itu hanyalah bentuk energi yang berbeda, dan kamu punya kemampuan yang sama untuk menyalurkannya. Kamu berhenti merasa bersalah saat menerima. Kamu berhenti takut terlihat ambisius, karena kamu tahu, menerima juga adalah bentuk spiritual tertinggi, tanda bahwa kamu percaya pada keseimbangan semesta. Di titik ini, kamu tidak lagi berdoa seperti dulu. Doamu menjadi lebih dalam, lebih tenang, lebih sejajar dengan semesta. Kamu tidak lagi memohon, Tuhan, tolong berikan aku rezeki. Tapi kamu berucap, Tuhan, bantu aku menjadi wadah yang pantas menerima dan menyalurkan kelimpahanmu. Dan tiba-tiba, hidup mulai mengalir. Peluang datang bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu selaras. Orang-orang baru muncul. Ide-ide datang di waktu yang tepat, jalan terbuka tanpa kamu paksa. Itulah tanda bahwa frekuensimu berubah dan realitasmu sedang menyesuaikan. Inilah level tertinggi dari spiritualitas praktis. Saat kesadaranmu berhenti terjebak dalam dikotomi baik dan buruk, spiritual dan material. Kamu menyadari bahwa keduanya hanyalah dua sisi dari satu energi yang sama. Energi yang jika diarahkan dengan benar bisa membangun, menumbuhkan, dan memperluas hidupmu tanpa harus kehilangan makna. Karena spiritualitas sejati bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang membawa kesadaran ke dalam dunia. Bukan tentang meninggalkan uang,
tapi tentang mengembalikan kesadaran suci di balik cara kamu memperolehnya. Bukan tentang menghindari ambisi, tapi tentang mengubah ambisi menjadi saluran cinta yang produktif. Itulah misi jiwa yang sebenarnya, menjadi orang baik yang berdaya, bukan korban kehidupan, tapi pencipta realitas. Bukan lilin yang cepat padam karena terus memberi tanpa henti, tapi matahari yang memberi tanpa berkurang sedikit pun. Karena begitu kamu menjadi cahaya itu, kamu tidak lagi takut gelap, kamu tidak lagi takut gagal, kamu tidak lagi takut kehilangan cinta, uang, atau peluang. Karena kamu tahu, semua itu hanyalah refleksi dari getaranmu sendiri. Dan selama kamu terus memperluas kesadaran, sumbernya tidak akan pernah habis. Lihatlah hidupmu sekarang. Mungkin masih sederhana, mungkin belum sempurna, tapi jika hatimu sudah mulai tenang, jika kamu mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh hasil, melainkan oleh siapa kamu menjadi setiap hari, maka kamu sudah menang. Karena kelimpahan sejati bukan soal seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu sadar bahwa kamu adalah bagian dari kelimpahan itu sendiri. Mulai hari ini, biarkan kebaikanmu menjadi kekuatan, bukan beban. Berhentilah menjadi orang baik yang kehabisan tenaga. Jadilah orang baik yang memancarkan tenaga. Karena saat energi kebaikanmu sejajar dengan kesadaran kelimpahan, hidupmu tidak hanya akan berubah, ia akan meningkat. Bukan karena kamu memaksa semesta untuk memberi, tapi karena kamu akhirnya selaras dengan cara semesta bekerja. Dan di titik itu, kamu akan sadar. Kelimpahan bukanlah hadiah untuk mereka yang pantas, tapi konsekuensi alami bagi mereka yang sadar. Sekarang, dunia menunggumu, bukan untuk memberi, tapi untuk memancarkan. Karena saat kamu menjadi sumber itu sendiri, tidak ada lagi yang perlu kamu kejar. Segalanya akan datang tepat di saat kamu siap menerimanya. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang baru, kamu hanya perlu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Energi kelimpahan yang tak terbatas,